Mengembangkan lembar kerja siswa untuk aktivitas belajar. A. Pengertian lembar kerja siswa atau LKS. Lembar kerja siswa atau LKS merupakan alat yang bermanfaat bagi guru, terutama untuk memudahkan pemberian tugas, baik yang berupa kegiatan maupun evaluasi. Sedangkan bagi siswa bermanfaat, terutama sebagai pemandu dalam kegiatan belajar mengajar. Bentuk bahan ajar cetak yang dapat dikembangkan dalam proses pembelajaran adalah lembar kerja siswa atau LKS. Lembar kerja siswa atau LKS adalah lembar kerja yang berisi informasi, perintah atau instruksi dari guru kepada siswa untuk mengerjakan suatu kegiatan belajar dalam bentuk kerja, praktek, atau dalam bentuk penerapan hasil belajar untuk mencapai suatu tujuan. 1. Pengertian lembar kerja siswa atau LKS menurut ahli. A. Menurut Sutanto, LKS atau lembar kegiatan siswa merupakan materi ajar yang dikemas sedemikian rupa agar siswa dapat mempelajari materi tersebut secara mandiri. B. Menurut Trianto, lembar kerja siswa atau LKS merupakan suatu bahan ajar cetak berupa lembaran berisi tugas yang di dalamnya berisi petunjuk, langkah-langkah untuk menyelesaikan tugas. C. Menurut Dari dan Haryono, lembar kerja siswa adalah lembaran yang berisi pedoman bagi siswa untuk melakukan kegiatan yang terprogram. Berdasarkan pendapat beberapa para ahli di atas, bahwa lembar kerja siswa atau LKS bisa diartikan lembaran-lembaran yang digunakan peserta didik sebagai pedoman dalam proses pembelajaran, serta berisi tugas yang dikerjakan oleh siswa, baik berupa soal maupun kegiatan yang akan dilakukan peserta didik. 1. Macam-macam lembar kerja siswa. Menurut repositori Universitas Pendidikan Nasional, terdapat macam-macam lembar kerja siswa atau LKS yang digunakan dalam pembelajaran sebagai berikut. A. Berdasarkan isinya, B. Berdasarkan langkah kerja, C. Berdasarkan metode. Latihan dan soal-soal yang dikembangkan harus menggunakan berbagai bentuk dan teknik yang beraneka ragam sehingga tidak membosankan. 2. Karakteristik lembar kerja siswa atau LKS. A. Karakteristik lembar kerja siswa atau LKS. Yang pertama, LKS memiliki soal-soal yang harus dikerjakan siswa dan kegiatan-kegiatan seperti percobaan atau terjun ke lapangan yang harus siswa lakukan. 2. Merupakan bahan ajar cetak. B. Keunggulan LKS. Keunggulan dari lembar kerja siswa adalah sebagai berikut. Yang pertama, guru dapat menggunakan lembar kerja siswa sebagai media pembelajaran mandiri bagi peserta didik. Yang kedua, meningkatkan aktivitas siswa dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar. Yang ketiga, praktis dan harga cenderung terjangkau dan tidak terlalu mahal. C. Kekurangan lembar kerja siswa. Kekurangan yang ada di dalam lembar kerja siswa adalah sebagai berikut. Yang pertama, soal-soal yang tertuang pada lembar kerja siswa cenderung monoton, bisa muncul bagian berikutnya maupun bab setelah itu. Yang kedua, adanya kekhawatiran karena guru hanya mengandalkan media LKS tersebut serta memanfaatkannya untuk kepentingan pribadi. Yang ketiga, LKS yang dikeluarkan penerbit cenderung kurang cocok antara konsep yang akan diajarkan dengan LKS tersebut. B. Menjelaskan unsur-unsur lembar kerja siswa. Dari segi struktur, bahan ajar LKS terdiri atas 6 unsur utama meliputi 1. Judul 2. Petunjuk belajar 3. Kompetensi dasar atau materi pokok 4. Informasi pendukung 5. Tugas atau langkah kerja dan 6. Penilaian. Dengan mencermati baik dari segi struktur maupun formatnya, sekarang kita menjadi tahu unsur-unsur yang dibutuhkan untuk penyusunan bahan ajar. Pertama, langkah-langkah penyusunan lembar kerja siswa. Dalam pembuatan lembar kerja siswa, perlu diperhatikan beberapa syarat dan hal-hal yang penting diantaranya sebagai berikut. A. Mempunyai tujuan yang ingin dicapai berdasarkan GBPP atau Garis-Garis Besar Program Pembelajaran. B.
Tata letak harus dapat menunjukkan urutan kegiatan secara logis dan sistematis, menunjukkan bagian-bagian yang sudah diikuti dari awal sampai akhir, serta desainnya yang menarik dan indah. C. Susunan kalimat dan kata-kata memenuhi kriteria berikut. Sederhana dan mudah dimengerti, singkat dan jelas, istilah baru hendaknya diperkenalkan, serta informasi atau penjelasan yang panjang hendaknya dibuat dalam lembar catatan peserta didik. D. Gambar ilustrasi dan skema sebaiknya membantu peserta didik menunjukkan cara, menyusun, dan merangkai sehingga membantu anak didik berpikir kritis. Selain itu, menyusun LKS harus melalui syarat-syarat tertentu agar LKS tepat dan akurat. Berikut adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi, yaitu yang pertama tulisan, gambar, dan penampilan. Yang kedua, fungsi lembar kerja siswa. Di samping itu, LKS juga dapat mengembangkan keterampilan proses, meningkatkan aktivitas siswa, dan dapat mengoptimalkan hasil belajar. Fungsi LKS secara umum adalah membantu guru dalam menyusun rencana pembelajaran, mengaktifkan peserta didik dalam proses belajar mengajar, membantu peserta didik untuk menambah informasi tentang konsep yang dipelajari melalui kegiatan belajar secara sistematis, melatih peserta didik untuk menemukan dan mengembangkan keterampilan proses, dan mengaktifkan peserta didik dalam mengembangkan konsep. C. Merancang lembar kerja siswa. Setiap produk pastilah memiliki komposisi-komposisi tertentu dalam pembuatan, baik ini produk makanan, bahkan produk bahan ajar seperti LKS. Pristowo mengemukakan 6 komponen dalam merancang produk LKS, yaitu A. Petunjuk belajar, B. Kompetensi yang akan dicapai, C. Informasi pendukung, D. Latihan-latihan, E. Lembar kegiatan, dan F. Evaluasi.